Bagus untuk Sonia, anak asuhnya Pascual. Aku merasa dia gadis yang sangat baik dan jujur. Dia selalu berterima kasih kepada Pascual. Aku tidak sependapat denganmu, Cecilia. Aku sudah mengobrol dengan suster kepala tentang dia hari ini. Dan apa yang kalian bicarakan? Coba diingat-ingat dulu. Sejak Pascual mewarisi semua uang itu, orang-orang mulai mengerumuninya untuk memanfaatkannya. Aku tidak akan tenang sampai aku tahu dari mana gadis muda itu sebenarnya berasal. Tapi, Luciano, aku tidak percaya gadis muda itu bisa tega menipunya. Lagi pula, Estefania memberitahuku bahwa Pascual bukan orang kaya lagi. Dia hidup dari uang sewa yang diberikan sekolah kepadanya. Ya, kau tahu pepatah. Orang-orang berpikir mereka bisa berpuas diri. Tapi ada satu hal lagi yang sangat menggangguku. Fidelio, kepala pelayan Alta Gracia, meyakinkanku bahwa Sonia Gomez tidak pernah jadi bagian rumah tangga Alta Gracia. Mari kita bersulang. Kita minum untuk kesehatan si tua bangka Pascual Huerta. Hah? Ayo, bersulang. Bersulang. Dan kita harus bersulang lagi. Kali ini kita akan minum untuk kehidupan yang bijaksana dan tenang yang akan dijalani oleh Nona Sonia. Bersulang. 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 Jangan khawatir tentang Sonia Alta Gracia. Aku akan membantunya agar dia bisa mengejar gelar universitas. Sekarang aku bisa. Berkatmu aku bisa membayar biaya studinya. Ya, gadis muda itu. Dia tidak securang para penipu yang datang mencariku itu. Tuan Larios benar. Dia memang menyuruhku untuk sangat berhati-hati dengan sumur minyak palsu itu. Tapi kali ini akulah yang benar. Dan hatiku mengatakan bahwa Sonia benar-benar anak yang sangat baik. Ya, setidaknya Cassandra sudah makan sesuatu. Aku sangat khawatir tentang putriku. Kurasa dia mungkin sedikit mengalami krisis depresi. Dia harus menemui psikolog. Aku masih waras, Estefania. Jangan menangis, anakku. Tidak ada yang berpikir seperti itu. Masalahnya dia cukup sensitif saat ini. Hal terbaik bagimu adalah jika ibumu masih hidup dan sehat. Tapi sayangnya itu tidak mungkin, Cassandra. Sekarang setelah ayahmu dan Estefania menyambutmu dengan tangan terbuka, cobalah untuk membiasakan diri dengan keluarga barumu yang mulai menyayangimu. Pada akhirnya, kami semua akan sangat menyayangimu. Kami adalah keluarga yang akrab. Kami berbagi segalanya, suka ataupun duka. Itu yang kami tawarkan. Sebuah keluarga yang selalu dapat kau andalkan. Terima kasih banyak atas ucapanmu. Ucapan itu sangat baik buatku. Itu bukan hanya ucapan, Cassandra. Jika kau izinkan, kami akan menunjukkan padamu dengan fakta betapa pentingnya dirimu bagi kami. Terima kasih lagi. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengumumkan bahwa aku bersedia untuk bersekolah di Ratu Amerika. Anakku, itu kabar yang bagus sekali. Dan sekarang untuk penutup yang sempurna. Tidak ada yang lebih baik daripada secangkir kopi yang luar biasa. Terima kasih atas semua yang kau lakukan, Silvestre. Oh, jangan berterima kasih padaku. Karena semuanya begitu sempurna. Aku harus memberitahumu bahwa si kecil yang mengatur semua pertemuan ini. Hai Jimmy Jangkrik, Paman Silvestre membuat kesalahan. Jadi bukan kau yang mengatur makan malam yang indah ini, Adolfo? Iya, aku maaf memberitahumu ini. Sebenarnya aku datang untuk makan malam dengan cucuku. Dulce Maria memberitahuku bahwa dia tahu cara agar kau tidak pergi ke luar negeri. Dan dia ingin membicarakannya dengan dari hati ke hati. Tentu saja. Aku mengerti semuanya sekarang. Jimmy juga bagian dari jebakan yang mereka buat untuk kita. Oh, benarkah? Aku penasaran di mana kedua penipu kecil itu ya. Saat aku menemukan kedua penipu kecil yang telah mempermainkan kita sepanjang malam ini, mereka akan benar-benar merasakan akibatnya. Aku akan memberi mereka pelajaran saat mereka ada di hadapanku. Ayo keluar sekarang. Jimmy Jangkrik, sekarang kita dalam masalah dengan Tuan Kakek. Jangan terlalu marah pada kami, Tuan Kakek. Tentu saja, tentu saja.
Aku tidak akan. Kalian tidak marah pada kami? Tidak, bagaimana mungkin kami marah? Ini makan malam yang tak terlupakan dan kami berhutang budi pada kalian. Dulce Maria, kau seperti malaikat dari surga yang turun ke bumi. Kalian sudah berteman dengan sangat baik. Kurasa tatapan itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Cia Kakai, rencana kita berhasil, Jimmy. Ye, bravo, hore. Ya. Aku dan Cecilia harus pergi. Kenapa kalian tidak tinggal sebentar lagi? Kami ingin sekali, tapi aku lebih ingin mencari tahu apa yang terjadi di rumah. Aku ingin lihat apa yang tersisa dari Tuan Adolfo setelah dia berada di tangan Dulce Maria. Kau ini memang suka sekali melebih-lebihkan. Aku penasaran apa rencana misterius si kecil untuk mencegah Paulina pergi ke luar negeri. Putriku itu bisa sekeras kepala Luciano dan kakeknya sekaligus. Jadi aku tidak akan terkejut jika dia berhasil membuat Paulina membatalkan perjalanannya. Tolong ceritakan pada kami jika kau sudah tahu. Iya, tentu saja kami akan cerita. Sangat mungkin Dulce Maria akan segera pergi ke pernikahan. Kapan kalian akan menikah? Kita harus menunggu sedikit sebelum itu terjadi, Dulce Maria. Tapi tidak akan terlalu lama, ya kan? Bagus sekali, Tuan Kakek. Tentu saja. Oke, tapi aku tidak bisa membatalkan perjalananku. Tapi begitu aku kembali dari Los Angeles, kita akan mengurus persiapan pernikahan. Baiklah, aku setuju 100%. Tapi setidaknya izinkan aku menelponmu setiap hari ya. Oke. Sebaiknya kau berikan dia lagu serenade. Tidak, karena jika dia mendengar aku bernyanyi, dia mungkin akan ragu untuk menikahiku nanti. Nyanyikan lagu untuk kami, Nenek Paulina. Iya sayangku, tapi hanya jika Adolfo bernyanyi duet denganku. Ngomong-ngomong, kalau boleh aku usulkan lagu, kenapa tidak kau nyanyikan Malam Hitam saja? Itu ide yang Tentu bagus. saja. Aku hafal liriknya. Kau hafal? Baiklah, coba ku ingat. Aku tidak akan Siap? yakin apa aku ingat. Iya, siap. Malam yang gelap menyelimuti segalanya. Sepertinya tidak ada orang di rumah sekarang. Kau lihat, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Keheningan dan ketenangan yang tampak ini membuatku merinding. Bu. Di dalam jiwaku tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kegelapan, karena matahari telah terbit. Ayah, Ibu, aku punya kabar yang mengejutkan untuk kalian. Kakek dan Nenek Paulina sudah berteman dan mereka akan menikah. Itu kabar yang bagus. Kuucapkan selamat, Paulina. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Nah, makan malam romantis yang diselenggarakan cucuku ini benar-benar menyatukan kami. Jimmy dan aku sangat senang karena sekarang kami akan punya kakek dan nenek. Apa harimu menyenangkan, sayang? Baik, unta betina di kebun binatang akhirnya melahirkan bayinya. Oh, selamat. Hei, kenapa kau tidak mandi saja sementara aku memasak? Ayah, aku menunggumu dan memohon agar kau tidak mengambil Bombo dariku. Aku sangat menyayanginya. Tolong jangan ambil dia dariku. Kau tidak akan bisa membujukku. Cobalah. Untuk mengerti, nak, sangat tidak adil jika hewan peliharaan tinggal di ruang yang begitu sempit. Dia akan lebih baik di ruang terbuka. Tapi aku dan Bombo benar-benar teman dekat, Ayah. Edgar, jika kau menyayangi semua hewan di klinik hewan, bisakah kau bayangkan? Tapi dia akan mati karena sedih jika tidak bertemu denganku. Apa yang akan terjadi pada Bombo tanpa aku? Maafkan ayah, Edgar Cito. Tapi Tuan Douglas akan mampir ke klinik hewan untuk menjemput anak singa itu besok. Kami datang untuk menciummu sebelum tidur. Besok Estefania akan pergi ke sekolah untuk mengurus prosedur pendaftaran. Apakah aku harus ikut dengannya? Kurasa tidak. Kau bisa tinggal di sini kalau kau mau. Tidur nyenyak ya.